Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Divisi Humas Polri menggelar silaturahmi Kamtibmas di Polres Binjai, Polda Sumatera Utara. Silaturahmi Kamtibmas ini bertujuan untuk mencegah paham radikalisme, intoleran, dan terorisme untuk para generasi penerus bangsa. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh tokoh masyarakat di Kabupaten Binjai. Dengan mengusung tema terorisme adalah musuh kita bersama, Divisi Humas Polri menggelar silaturahmi Kamtibmas di Polres Binjai, Sumatera Utara pada Rabu siang. Dalam kegiatan silaturahmi Kamtibmas ini, Divisi Humas Polri dipimpin langsung oleh Kabag Penum Biro Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol RD Adri Mulan Caniago, serta didampingi oleh Kapolres Binjai AKBP Bambang Kristanto Utomo, serta narasumber silaturahmi Kamtibmas di Kabupaten Binjai, Muhammad Nasir Abbas. Kapolres Binjai AKBP Bambang Kristanto Utomo mengapresiasi Divisi Humas Polri telah menyelenggarakan silaturahmi Kamtibmas untuk mencegah paham radikalisme di wilayah hukum Polres Binjai. Mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Divhumas Mabes Polri terkait dengan kegiatan silaturahmi Kamtibmas yang mana tema pada sore hari ini adalah terorisme musuh kita bersama, dan ini adalah salah satu program yang bermanfaat khususnya bagi kami anggota Polri yang ada di wilayah untuk dapat memberikan suatu edukasi maupun berkolaborasi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar khususnya di wilayah Kota Binjai terhindar dari yang namanya terorisme. Kemudian kami juga bermohon kepada Divhumas Mabes Polri untuk ke depan dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya forum group discussion untuk kita bisa sama-sama berkolaborasi serta saling bertukar informasi untuk dapat kami aplikasikan dalam tugas kami ke depan. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari tokoh masyarakat Binjai juga turut berterima kasih atas diselenggarakannya silaturahmi Kamtibmas dalam rangka mencegah paham radikalisme di wilayah Binjai. Pada sore ini kita mengadakan silaturahmi dengan polisi. Semoga kiranya untuk menangkal radikal-radikal yang ada di jajaran Kota Binjai ini, mudah-mudahan kami dari masyarakat membantu kerjasama dari kepolisian yang kiranya kami tetap sebagai masyarakat membantu kerja dari polisi untuk memantau radikal yang ada di masyarakat. Supaya ke depan yang jelas Binjai kita lihat tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diingini, masalah radikalisme dan masalah yang tidak baik untuk Kota Binjai. Binjai untuk ke depan aman, sejahtera, dan tentunya nyaman bagi masyarakat Binjai. Dalam ini Polres Kota Binjai yang telah menjadikan tempat untuk dapat mengadakan silaturahim dalam rangka kontra radikal dengan tema terorisme musuh kita bersama. Mudah-mudahan Kota Binjai kota yang kondusif, aman, terkendali, tidak ada gesekan-gesekan, paham-paham radikal yang bisa memecah belah umat dan memecah belah kebangsaan negara kita ini. Dan kami insya Allah siap mendukung Polres Binjai dalam hal menjaga Kota Binjai yang aman, sejuk, dan damai. Dari kegiatan silaturahmi Kamtibmas ini, Polri terus bersinergi dengan masyarakat, khususnya generasi muda, guna untuk melakukan pencegahan kepada segala bentuk tindakan atau paham radikalisme yang mengancam kedaulatan negara dan kesatuan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Binjai, Sumatera Utara, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, Panitia Seleksi Anggota Kompolnas mengumumkan hasil asesmen tes. Sebanyak 24 dari 36 peserta dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi. Selanjutnya peserta yang lolos akan menjalani tahap wawancara yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 September 2024 mendatang. Panitia Seleksi Anggota Kompolnas mengumumkan hasil asesmen tes dan sebanyak 24 dari 36 peserta dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi. Ketua Panitia Seleksi Anggota Komisioner Kompolnas periode 2024-2028, Hermawan Sulistyo menyampaikan, 24 peserta yang lolos berasal dari beragam profesi, yaitu advokat, dosen,
jurnalis, hingga tenaga ahli. Ia menyebut asesmen tes yang diujikan merupakan problem analysis, leaderless group discussion, hingga psikometri. Nantinya dalam tahapan selanjutnya, 24 peserta yang lolos akan menjalani tahapan wawancara yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 September 2024 mendatang. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi assessment test berjumlah 24 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 17 orang dan perempuan sebanyak 7 orang. 2. Peserta yang lolos seleksi dari beragam profesi, diantaranya advokat sebanyak 3 orang, dosen sebanyak 7 orang, jurnalis sebanyak 2 orang, konsultan sebanyak 2 orang, LSM sebanyak 1 orang, wira swasta 2 orang, purnawirawan Polri 3 orang, komisioner periode 2020-2024 sebanyak 3 orang, dan tenaga ahli sebanyak 1 orang. Ia menegaskan prosesi tahapan seleksi tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. Peserta diwajibkan melakukan registrasi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Dalam tahapan tes wawancara tersebut akan menyeleksi hingga menyaring 12 peserta. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, Pansel Kompolnas menggelar tanggapan publik bentuk transparansi dan menjaring aspirasi dengan mengundang berbagai tokoh penting hingga perwakilan pimpinan media. Hal ini bertujuan agar calon anggota Komisioner Kompolnas yang nanti terpilih dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Usai mengumumkan 24 peserta calon anggota Komisioner Kompolnas periode 2024-2028 yang lulus uji asesmen tes, Pansel calon anggota Komisioner Kompolnas mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh penting dan perwakilan pemimpin redaksi media. Berlangsung pada hari Rabu 21 Agustus 2024 di Hotel Abara, Jakarta Selatan, pertemuan ini dihadiri oleh seluruh Pansel, pemerhati Polri, cendekia Polri, Ketua LPSK, Wakil Ketua Komnas HAM, Ketua KPAI, Ketua YLBHI, hingga beberapa perwakilan pemimpin redaksi media nasional. Peserta undangan antusias menyambut dan memberikan tanggapan terhadap agenda ini. Pansel menerima segala masukan dan tanggapan dari berbagai tokoh masyarakat dan pemimpin redaksi media yang hadir, agar proses seleksi calon anggota Kompolnas berjalan dengan baik dan mampu memenuhi harapan masyarakat kepada Kompolnas ke depan. Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia Saur Siagian menyampaikan bahwa untuk menjaga independensi panitia seleksi, panitia harus menjalankan tahapan seleksi dengan berani melawan jika ditemukan intervensi dari siapapun. Saya berharap panitia seleksi ini, kalau ada titipan dari siapapun karena reputasi Anda, independensi Anda, saya tadi Mas Kiki bilang sampai tesnya sedemikian akurat, sedemikian independen, apakah pansel ini nanti nama yang kalian pilih betul-betul bisa kalian pertanggungjawabkan, atau sampai nanti ke istana? Jangan sampai independensi bapak-bapak ini hanya karena titipan akhirnya Kompolnas jadi bermasalah. Nah, oleh karena itu soal nama saya tidak mau mengomentari, karena saya lihat nama-nama ini, saya percaya kepada bapak-bapak. Saya hanya berharap kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu betul-betul adalah yang kredibel, independen selama ini reputasi yang dibangun, saya berharap pansel ini tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh istana siapapun, karena nanti bapak-bapak yang nanti bermasalah. Atau Anda pilih orang yang lemah, kemudian tidak maksimal. Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya akan menghasilkan anggota Komisioner Kompolnas yang profesional dan dapat mengarahkan kinerja Polri ke depan yang lebih baik.
Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, untuk memperingati Hari Juang Polri yang pertama kalinya dalam sejarah, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar upacara Hari Juang Polri di Monumen Perjuangan Polri Surabaya pada Rabu 21 Agustus 2024. Upacara ini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang bertindak sebagai inspektur upacara. Jawa Timur, 1 Peleton Ditpol Airut Polda. Melalui kajian yang panjang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya menetapkan 21 Agustus menjadi Hari Juang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukan tanpa alasan, pada tahun 1945 terjadi peristiwa proklamasi Kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Yasin, pimpinan Inspektur Polisi Istimewa. Kepala Pusat Sejarah Polri, Brigjen Pol Hari Nugroho, mengatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 1945 merupakan wujud penghormatan sekaligus momentum untuk mengenang sejarah pengabdian dan kesetiaan pahlawan pendahulu Polri yang telah mempertaruhkan seluruh jiwa raga demi memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih telah berkibar di telatah bumi Majapahit. Berawal dari kemerdekaan 17 Agustus, kemudian tanggal 20 Pak Yasin itu mengadakan rapat dengan anggotanya untuk mengambil sikap polisi mau seperti apa. Jadi diputuskan bahwa tanggal 21 akan mengucapkan semacam sumpah atau bentuknya proklamasi polisi bahwa sekarang polisi adalah polisi Republik Indonesia. Kemudian tanggal 21 itu juga menjadi starting point ataupun butterfly effect perjuangan Polri berikutnya, yaitu tadi yang saya sampaikan, saya bacakan di sejarah singkat tadi, bahwa mulai ada perlawanan berupa pelucutan senjata, kemudian membagi-bagikan senjata, mengirim senjata ke wilayah lain untuk membantu perjuangan, kemudian hal yang lain juga dilakukan dengan menurunkan bendera Inomaru, bendera Jepang, menaikkan bendera merah putih, dan seterusnya sampai dengan peristiwa 10 November. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.